Oke, selamat malam buat eh, yang sudah hadir pada malam ini, dan bagi yang belum sempat nimbrung, kita dahulukan dulu. Tapi kalau seandainya nanti nggak sempat mengikuti, nanti bisa lihat di channel YouTube saya juga bisa ya. Oke, selamat malam semuanya. Kali ini kita akan membahas topik yang kedua tentang transaksi menggunakan trendline bagian 2. Jadi yang bagian pertama itu bisa disaksikan di channel YouTube. Kalau bagi yang belum mengikuti, ini adalah seri yang kedua dan ini adalah seri yang terakhir ya. Hanya 2 seri saya buat. Oke, bersama saya kembali Adi Pangestu, analis dari Hot Forex Indonesia. Sebelumnya saya sampaikan bahwa Forex adalah investasi yang mengandung resiko yang tingkat tinggi karena memiliki daya ungkit leverage, sehingga sebelum melakukan transaksi sebaiknya mempertimbangkan tujuan dari investasi dan tingkat pengalaman. Jadi selalu pikirkan resiko, toleransi resiko berapa yang pantas untuk kita transaksikan. Karena ingat bahwa resiko bersifat pasti dan keuntungan adalah satu probabilitas, sehingga jangan dibalik resiko menjadi probabilitas, keuntungan menjadi pasti. Ini jangan kebalik ya. Jadi resiko itu yang pasti dan keuntungan adalah probabilitas. Sehingga jika benar posisi kita sesuai dengan arah tren, maka maksimalkan keuntungan itu. Jangan menggunakan sistem ABC asal biru cabut ya. Oke, kita langsung saja. Ada 2 pokok bahasan yang akan kita bahas pada malam ini, yaitu sehubungan dengan trendline dan prinsip dari gelombang, yaitu kita akan mencari tahu bagaimana memanfaatkan garis tren dalam hubungannya dengan prinsip gelombang Elliott Wave. Dan yang kedua, kita akan melihat perspektif yang digunakan oleh Jeffrey Kennedy untuk menjelaskan teknik salurannya sendiri. Jadi ada sedikit perbedaan dengan web principle, prinsip gelombang Elliott ini agak berbeda sedikit. Tetapi kedua materi ini bisa digabungkan menjadi satu ya pada akhirnya. Jadi ini adalah tujuannya untuk menggambar garis tren supaya kita bisa mengidentifikasikan proyeksi gelombang. Itu tujuannya ya. Oke. Nah, yang kita bahas pertama adalah trendline dan web principle. Jadi kita punya 2 pokok bahasan di sini ya. Yang pertama, trendline dan web principle. Jadi memang kita memiliki cara yang mudah dan sederhana untuk menerapkan garis tren dalam hubungannya dengan prinsip gelombang. Dalam hal ini adalah gelombang Elliott ya. Faktanya, dalam konteks prinsip gelombang, kita memiliki 2 jenis saluran harga yang secara konsisten bisa kita gunakan, yaitu saluran sementara dan saluran akhir. Nah, di dalam membuat tren, garis tren ini kita memiliki satu contoh di sini adalah gelombang 1, 2, dan 3. Jadi kita bisa menghubungkan antara gelombang 1 dan gelombang 3. Oke, jadi gelombang 1 kita hubungkan ke gelombang 3. Nah, dari gelombang 1 dan gelombang 3 kita duplikat untuk ke gelombang 2. Jadi kita turunkan garisnya ke bawah ya, seperti ini. Nah, kalau sudah membuat demikian, itu artinya ini adalah saluran harga sementara. Dari poin 1 ke poin 3, kita tarik garis, kemudian kita duplikat ke garis poin titik ekstrim dari poin gelombang 2 ini. Maka kita akan mendapatkan saluran sementara.
Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan gelombang keempat, yaitu gelombang koreksinya. Oke, jadi tujuan kita membuat saluran ini adalah untuk mengidentifikasikan gelombang 4. Jelas ya? Ini adalah harga saluran sementara ya. Jadi fungsinya adalah untuk mendeteksi gelombang keempat. Nah, terkadang harga keluar dari garis trendline yang kita duplikasi dari gelombang 13, duplikasi kedua untuk mendeteksi gelombang keempat, tetapi ada kalanya gelombang ini keluar dari jalur, melebihi dari garis trend yang kita buat. Nah, ini biasanya disebut dengan throw in atau lemparan ke bawah ya. Biasanya disebut lemparan ke bawah. Jadi saluran berikutnya merupakan saluran terakhir, yaitu kita dengan membuat satu garis gelombang lagi, yaitu dari poin 2 ke poin 4. Oke. Jadi kita duplikasi nih ke bawah ke gelombang 4 ini. Oke. Dengan harapan bahwa nanti ini lemparan ke bawah ya. Dengan harapan nanti ini ada nanti kita bisa bikin lagi satu garis, yaitu garis median atau garis tengah ya. Garis tengah ini garis median ya, dari 3, 4 ini kita ambil separuh. Jadi tujuannya juga untuk mengidentifikasi gelombang kelima. Karena pada akhirnya gelombang kelima ini, kalau memang sesuai dengan teori gelombang Elliott, ini mestinya gelombang 5 ini jatuhnya di garis median atau garis 13 ini jatuhnya. Oke, jadi antara median dan ini. Jelas ya? Jadi ini adalah untuk mendeteksi kemungkinan proyeksi gelombang kelima, yaitu jatuhnya di garis median. Atau kalau dia kuat akan jatuh di garis luar ini, garis 13 ini. Nah, di sini kita sudah memiliki satu sesudah kita membuat garis duplikasi dari poin 2 ini, kita sudah membuat satu saluran akhir. Jadi yang pertama ini adalah saluran pertama ya, sementara dia. Jadi kalau sudah membentuk gelombang keempat, kita sudah memiliki saluran akhir. Dan kita tinggal menduplikasi untuk mengambil garis mediannya, garis tengahnya, untuk proyeksi gelombang kelima. Jadi harga akan nyantol di garis median ataupun di garis 13. Oke. Tapi ada kalanya juga bahwa harga yang naik ini melebihi 13. Kelewatan ya, melebihi. Nah, itu namanya lemparan keluar. Lewat dari gelombang 1 dan 3. Nah, pada faktanya, fakta di lapangan, fakta di chart, tidak segampang ini kita buatnya ya. Ini kan hanya template ya, berdasarkan teori dari garis tren yang digunakan oleh Elliott Wave ini. Tapi pada kenyataannya bahwa harga yang terjadi sekarang ini sangat subjektif. Lebih dari satu gelombang, lebih dari 5 gelombang. Bahkan tidak cukup. Bahkan bergelombang-gelombang. Nah, itu bagaimana kita mengantisipasinya. Seperti yang pernah saya bahas dalam webinar sebelumnya bahwa menurut Ian Yotov, yaitu yang menemukan teori kuartar, dia mengatakan bahwa gelombang Elliott sebenarnya adalah gelombang yang subjektif. Oke, artinya bahwa harga itu nggak bisa dibatasi aja dengan gelombang. Mungkin dulu, zaman-zaman dulu ya, itu bisa. Tapi dengan bertambahnya tahun, bertambahnya jumlah pedagang, bertambahnya banyak mekanisme transaksi, bertambahnya komputer-komputer canggih, robot-robot canggih. Jadi prinsip ini kadang
sangat valid, kadang juga sangat meleset. Kira-kira begitu ya. Oke, kita bahas dulu ini ya, nanti baru kita terapkan di dalam transaksi kita seperti apa modelnya. Jadi nanti akan kita revisi lagi. Tapi ini adalah materi yang menurut saya cukup bagus untuk membantu kita memproyeksikan harga ke depan. Jadi apa namanya? Sederhananya dari trendline dan prinsip dari gelombang Elliott, kita memiliki dua saluran harga, yaitu saat kita memanfaatkan garis tren dan prinsip gelombang. Oke, yang pertama adalah saluran yang kita tarik dari angka 1 dan ketiga. Ini kesimpulannya ya, 1 dan 3. Kemudian kita buat paralel lagi ke 24 untuk mendapatkan dua jenis saluran harga di sini. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi saya tidak terlalu suka membakukan teorinya di dalam praktek transaksi, tetapi saya memegang satu prinsip bahwa pada dasarnya harga itu dinamis, nggak bisa kita bakukan, baik dalam bentuk gelombang ataupun bagaimanapun lah ya. Jadi ini hanya materi yang sudah dihasilkan oleh pionir forex zaman dulu, dan tentunya ini sudah mereka lakukan riset berkali-kali ya, beribu kali mungkin ya, dan sudah diterapkan oleh trader-trader profesional di dunia. Oke, tetapi kalau kita memegang baku prinsip ini, saya pikir itu juga tidak terlalu menghasilkan. Karena terlalu banyak orang yang pakai begini, jadi kurang efektif lagi ya. Saya pikirnya begitu ya. Oke, kita langsung ke MetaTrader ya. Nanti ada pembahasan tentang prinsip dari setup yang digunakan oleh Jeffrey Kennedy ya. Tapi saya perlu menjelaskan satu persatu secara konkret supaya apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami di dalam grafik yang jelas. Oh, suaranya hilang ya? Suaranya masih ada. Suaranya masih jelas. Saya ini karena ini cuacanya kurang bagus di sini. Kalau suaranya masih karena ini hujan ya, ini setiap kita webinar ini selalu hujan ya, saya juga bingung ini jam-jamnya, jam hujan ini ya. Oke, suaranya masih ada? Testing, suara saya bagus? Oke. Jadi apakah yang saya sampaikan tadi bisa dipahami ya? Mungkin lihat gambar ya, saya jelas ulang di dalam di dalam MetaTrader supaya tidak hilang gitu ya. Langsung masuk di situ. Biar langsung clear ya materinya. Saya perlu gunakan. Oke. Wah, hari ini bikin gap turun yang cukup lebar ya di sini ya. Ini pound sterling ini jatuhnya 200-an pip ini. Nah, ini sekedar tambahan aja, tambahan buat kita bahwa selain dari sentimen dari pertemuan
negosiasi Uni Eropa dan Inggris yang belum menghasilkan kesepakatan. Ini juga disebabkan oleh penemuan varian baru virus COVID-19 yang setelah berevolusi ya. Jadi ada varian baru. Nah, sehingga banyak dilakukan pelarangan terbang ke Inggris. Dan karena sentimen ini membuat para investor lebih memilih untuk tidak memegang pound sterling gitu ya. Ini yang membuat gap ini terjadi hampir ratusan pip hari ini ya. Oke, kita kembali ke materi ya. Berdasarkan dari teori Elliott Wave gitu ya. Nah, saya memberikan satu masukan. Ini saya buka di 4 jam. Memberikan satu masukan bahwa gelombang pertama itu adalah gelombang yang harus kita deteksi dengan baik dan benar. Oke. Nah, bagaimana kita mendeteksi gelombang pertama dari Elliott Wave? Yaitu minimal kita harus mendapati satu breakout dulu. Dalam hal ini adalah breakout gelombang. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah gelombang ya. Gelombang turun. Nah, minimal gelombang ini mesti di breakout dulu, baru kita dapat mengambil satu pandangan bahwa ini adalah gelombang pertama. Oke, ini high-nya ya, high dari gelombang ini ya. Nah, ini gelombang turunnya. Nah, di sini dari titik poin ini ke titik poin ini merupakan satu gelombang. Yaitu saya anggap sebagai gelombang pertama. Oke, ini gelombang pertama. Kemudian penurunan ini adalah gelombang kedua. Kemudian yang ini adalah gelombang ketiga. Oke. Jadi ini gelombang pertama. Gelombang satu ya. Gelombang satu. Gelombang dua. Ini gelombang tiga. Nah, ingat ya, yang pertama sekali yang seperti yang saya bilang, kita harus mengidentifikasi bahwa kenaikan harga ini sudah melebihi satu gelombang. Oke, yaitu gelombang turun ini. Sudah breakout di sini. Itu tandanya, tanda awalnya ya. Nah, menurut pokok bahasan trendline yang kita gunakan dalam merujuk pada teori Elliott Wave, kita harus menghubungkan poin 1 dan poin 3. Ini poin 1 ke poin 3. Kan begitu ya. Nah, ini adalah garis atas. Kemudian kita duplikasi ke poin 2 untuk mendapatkan untuk mendapatkan saluran pertama. Oke, jadi tujuan dari garis poin 2 ini yang kita duplikasi adalah untuk mendeteksi gelombang keempat. Nah, di sini kelihatan ya. Oke, jadi ini adalah untuk memproyeksi gelombang keempat. Oke, habis itu kita ambil separuhnya. Itu adalah garis median. Garis tengah ya. Garis tengah ini adalah untuk memproyeksi kemungkinan gelombang kelima. Oke, hampir 50%-nya adalah untuk memproyeksi gelombang kelima. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, ternyata pembentukan gelombang 5 itu berada langsung tidak jatuhnya di median, jatuhnya di garis 13.
garis 13. Nah, kita melihat bahwa di garis ini terjadi harga melebihi, maka ini adalah draw on, lemparan keluar. Nah, di sini kita bisa merevisi ya. Jadi saya nggak mau pegang baku aja. Kita bisa merevisi untuk mengambil high dari ini. Oke, high dari ini. Jadi intinya kita perlu merevisi. Seperti yang saya bilang bahwa harga itu pada prinsipnya dinamis, nggak bisa kita kotak-kotak ini mestinya jatuhnya di sini, mestinya jatuh di mana. Nah, kita mendapati di sini adalah gelombang ke-5. Oke, gelombang ke-5. Dan sekarang pas jatuhnya untuk gelombang A-nya. Ini adalah gelombang A. Gelombang koreksinya ya. Gelombang A ini. Oke, gelombang A. Biasanya ada gelombang naik lagi untuk gelombang B. Ya, gelombang B-nya mungkin jatuhnya di separuh ini. Ini adalah garis tren yang digunakan oleh Rob Elliott untuk membantu dia menerapkan sistem gelombang yang dia perkenalkan. Oke, cukup jelas ya. Ini konteksnya konteks bullish ya. Konteksnya ini harganya harga naik. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini antara gelombang 3 atau yang di sini. Yang di sini. Kalau yang di sini gelombang 3 yang kita ambil, berarti kita harus menarik dari poin 1 ke poin 3. Ya kan? Poin 1 dan poin 3 ini kita tariknya ke bawah. Kan gitu. Nah, itulah yang dimaksud oleh Ian Yotov bahwa gelombang itu sangat subjektif. Ada yang tinggi, ada yang pas-pasan. Tapi yang penting bagi kita adalah bahwa harga itu bergerak secara dinamis, sehingga kalau ada kelebihan sedikit atau kekurangan sedikit, itu ya wajar-wajar saja kan. Kalau kita beli barang kemahalan sedikit atau terlalu murah sedikit, itu kan wajar. Jadi nggak bisa kita buat garis yang pas. Jadi ini fleksibel ya, sangat fleksibel. Ini satu contoh. Satu contoh ya dari pound sterling ya. Ingat tandanya yang pertama harus tanda itu breakout. Ya kebetulan ini bagus, sesuai gitu ya. Nah, kita ambil contoh yang lain. Misalnya kita ambil konteksnya di sini ya. Konteksnya di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di dalam satu gelombang besar ini, di dalam satu gelombang besar ini, oke, di satu gelombang besar ini terdapat banyak gelombang. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan ya, manfaatkan seperti pada webinar trendline yang pertama ya, cara penarikan trendline yang saya maksudkan yang kemarin, tekniknya ya. Nah, sekarang saya coba buka di time frame besar, di daily ya. Ini di daily. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini kan gelombangnya gelombang yang tidak normal ya, karena ini pandemi ya. Jadi terjadi panic selling di sini terjadi. Jadi saya tidak mengkategorikan ini sebagai satu gelombang yang eksklusif gitu ya. Biasanya harga jarang untuk mengcover menjadi V-shape dengan cepat seperti ini. Jadi saya lebih memilih yang terjadi di sini dan untuk menerapkan prinsipnya ya, yaitu gelombang turun ini. Nah, di sini sudah breakout, berarti saya menandakan ini adalah gelombang 1. Karena ini fleksibel ya. Tergantung sudut pandang masing-masing. Dan ini adalah gelombang 2.
Oke, dan ini adalah gelombang 3. Gelombang 3 ya. Jadi kita akan menarik berdasarkan teori dari Elliot 1 ke 3. 1, 3 ini adalah untuk memproyeksikan harga gelombang 5, dan duplikasi ini adalah untuk mendeteksi mendeteksi gelombang 4. Dan ternyata setelah perjalanan di gelombang 4 itu melebihi, maka itu disebut dengan throw in, keluar ya. Jadi kita harus merevisi garis trendline ini. Kemudian dari sini kita bisa membuat garis tengahnya di sini. Ini adalah garis tengahnya. Dan kalau dia keluar lagi, ini harus direvisi ulang. Seperti ini. Oke, direvisi ulang. Jadi di sini kita mengambil separuhnya di sini. Oke. 1, 2, 3. Jadi 4-nya menjadi di sini. Oke, 4-nya menjadi sini ya. Jadi proyeksi harganya adalah bahwa harga kemungkinan akan jatuh di garis tengah. Di sini, di median ini. Kita lihat. Dan ternyata harga belum sampai di garis median ya. Belum sampai di garis median, di garis tengahnya. Tetapi harga ini terbentur pada poin saluran pertama, 2 dan 4 ini. 2 dan 4 yang pertama kita proyeksikan. Dia menjadi pantulan untuk gelombang kelima. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa hal ini bisa terjadi? Yang perlu kita perhatikan bahwa ternyata gelombang 2 dan 3 ini adalah gelombang yang panjang, gelombang yang besar. Artinya volume transaksinya sudah sangat besar terjadi pada poin 2 dan poin 3. Ini sudah sangat besar. Jadi untuk gelombang kelima yang kita lihat ternyata durasi waktu membentuk gelombang kelima ini, durasi yang dibutuhkan itu lebih memakan waktu yang lebih panjang daripada 2 dan 3. Oke, kita melihat dari gelombang pertama ini hanya terhitung dari hanya sekitar 13 hari. Ini 13 hari untuk 1, 2. Dan untuk gelombang 2 dan 3 ini memakan waktu 46 hari. Oke, 46 hari. Sedangkan dalam pembentukan untuk gelombang keempat ini berkali-kali ya, untuk koreksinya ini sampai di sini kita kalkulasi ini sebanyak 44 hari. Sehingga terlalu lama waktu yang dibutuhkan itu akan membuat durasi momentumnya itu menjadi berkurang. Oke, kenaikannya berkurang seperti ini. Oke, itu adalah cara-cara penerapan prinsip gelombang berdasarkan teori Elliot ya. Jadi, oke, kita tidak transaksi menggunakan menggunakan time frame yang terlalu besar. Bagaimana dengan time frame kecil, misalnya di 1 jam? Apakah masih bisa diterapkan? Ya tetap saja bisa ya, teman-teman sekalian. Jadi yang perlu kita buat bahwa pada prinsipnya apapun yang bergerak pada time frame berapapun ini merupakan satu fraktal yang terjadi dengan pola yang kurang lebih sama pada time frame yang besar. Dan apa yang terjadi dalam bentuk gelombang time frame besar itu juga terjadi dalam ritme gelombang kecil di periode yang lebih kecil. Itu sama aja, nggak ada bedanya. Oke, misalnya di sini kita mendeteksi ya, contoh ya. Kita mendeteksi di sini ada breakout di sini, yaitu membreakout gelombang yang ini. Contoh ya.
maka kita memiliki 1.1 di sini ya. 1.1 maksudnya di H1 ya, maksud saya. Gelombang pertama, kemudian di sini kita memiliki gelombang kedua. Kita memiliki gelombang kedua. Dan sini kita memiliki gelombang ketiga. Kita memiliki gelombang ketiga. Nah, berdasarkan teori Elliott wave, kita harus menghubungkan poin 1 dan poin 3 untuk mendapatkan proyeksi poin 5. Nah, ini adalah untuk yang poin 5. Ini untuk poin 5 ya. Kurang lebih ya. Nggak mesti komplit seperti yang saya bilang. Nggak ada yang sempurna. Sedangkan duplikasi dari gelombang 1 ke 3 adalah untuk memproyeksi gelombang keempat. Oke. Ini adalah untuk proyeksi gelombang keempat. Ternyata gelombang 4-nya nggak nyampe di sini. Yang sampai cuma gelombang 4-nya di sini. Nah, itu bagaimana? Jadi sangat subjektif ya, bahwa harga tidak bergerak lagi seperti prinsip yang ditanamkan dari zaman dulu. Karena ada perkembangan teknologi, jumlah trader yang transaksi semakin banyak, sistem yang digunakan selain manual juga menggunakan robot-robot canggih yang sepersekian tik itu sudah mengambil posisi yang kita kenal dengan istilah apa namanya? Ada satu istilah untuk trading yang cepat itu dalam hitungan tik apa namanya? Oh, itu apa namanya? High frequency ya. Biasanya disebut dengan high frequency trade ya. Ya, kira-kira gitulah ya. Nanti dicari. Ini high frequency trade lah. Kira seperti itulah. Saya nanti dicari-cari di YouTube itu ya. Jadi dalam persekian detik mereka ambil posisi, persekian detik dia sudah keluar, bolak-balik ini pakai komputer. Jadi input datanya begitu cepat. Dengan tujuan bahwa semakin banyak posisi yang dibuka, hasilnya akan semakin besar. Daripada kita mengamati chart secara manual, kita tunggu 4 jam selesai, kita tunggu 1 jam selesai breakout baru kita entry. Nah, kalau dia menggunakan high frequency trade, dia pakai robot, itu sepersekian detik dia masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Sebagaimana teori Elliott wave bahwa memiliki 3 gelombang naik dan 2 gelombang koreksi, persepsinya adalah bahwa di dalam satu gelombang, di dalam satu candle, nah katakan ini satu candle, ini juga terjadi 3 kali naik dan 2 kali koreksi. Nah, coba diperhatikan nanti di dalam pergerakan satu candle benar nggak? Nanti harganya tek. Ini nanti bisa dicek di apa ya? Di chart ticknya nih. Kalau apa? Sorry. GU mana? Seperti ini ya. Jadi dia memanfaatkan tick ini. Ini adalah ticknya ya. Jadi satu tick itu 2 detik. Jadi 2 detik itu 1 tick ya. Jadi tick dengan detik beda ya. Jadi 1 detik itu 1 tick itu 2 detik. Itu high frequency trade biasanya. Jadi cepat sekali. Jadi tujuannya adalah memperoleh semakin banyak transaksi untuk menghasilkan semakin banyak profit. Nah, kalau kita menggunakan ini ya secara manual, lama-lama trading sekali. Jadi menurutnya itu terlalu lambat gitu ya. Oke. Itu kita bahas tentang tentu saja gelombang Elliott ini bisa kita terapkan dalam berbagai periode transaksi. Tetapi menurut saya kalau gelombang ini dipraktekkan di dalam trading itu memang lebih cocok dengan kapasitas menggunakan periode yang besar gitu. Kalau kita menggunakan periode kecil, walaupun ada, tapi pergerakannya kan terlalu cepat. Saking banyaknya orang yang transaksi, buyer dan seller yang jumlahnya berjuta-juta orang, itu memiliki kepentingan yang berbeda sehingga membuat ritme yang berbeda. Ya, ketamakan dan keraguan itu membuat gelombang ini semakin semakin rancu gitu ya. Jadi memang lebih efektif untuk diterapkan pada time frame yang besar.
Kalau time frame kecil itu sering lebih bias. Oke, itu tentang materi kita yang pertama. Nah, jadi bagi yang belum jelas, itu nanti untuk sesi tanya jawabnya nanti ditulis di chat aja ya. Nanti sekalian saya bisa jawab kalau ada yang mau bertanya ya. Jadi ditulis aja di chatnya. Oke, kita sekarang masuk ke materi yang kedua. Materi kedua kita membahas tentang trendline dan web principle. Ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada the Kennedy Channeling Technique. Jadi adalah teknik saluran Kennedy. Nah, dari gambar yang kita lihat ini, dari gambar ini menunjukkan ada 5 gelombang dasar dari Elliott Wave Advance ya ini ya. Jadi ada gelombang satunya, ada gelombang duanya, ada gelombang tiganya, ada whipsaw-nya, A, B, C untuk koreksi, dan gelombang 4, kemudian membentuk gelombang 5. Nah ini adalah contoh dari struktur impuls klasik menurut prinsip gelombang Elliott. Nah, jadi bagaimana kita membuatnya? Ini agak sedikit berbeda ya dengan yang kita buat yang pertama ya. Trendline yang digunakan Elliott ini sedikit berbeda dan menurut saya ini lebih valid daripada yang pertama. Walaupun nanti bisa digabungkan ya. Nanti bisa digabungkan. Jadi apa ini? Oke, nanti saya jawab ya. Sip. Dikumpulkan aja pertanyaannya, nanti saya jawab di sesudah sesi ini selesai. Baik. Jadi ini the Kennedy Channeling Technique ini menurut saya ini jauh lebih valid daripada yang punya si Elliott. Coba diperhatikan ya. Jadi ini adalah satu gelombang impuls dan gelombang korektif yang menurut saya ini advance ya. Ini yang benar-benar yang sesuai dengan yang Elliott mau. Oke, baik teman-teman, ini pada gambar yang 2.2 ini kita memiliki baseline. Jadi garis atau saluran pertama atau saluran dasar atau yang saya sebut sebagai baseline ini ditarik dari awal pembentukan gelombang 1. Jadi kalau Elliott Wave itu kan 1, 3 baru kedua kan. Yang ini sedikit berbeda. Jadi dia menghubungkan poin 0, saya anggap ini 0, gelombang asal yang membentuk gelombang 1 sebelum terjadi breakout nih. Dan sesudah terjadi breakout, kita tandai ini adalah awal dari pergerakan. Karena tetapi itu tetap apa ya? Tetap bagus ya. Yang pertama itu bisa kita terapkan juga untuk sesudah pergerakan harga kan kita butuh proyeksi gelombang kelima gitu ya. Tapi untuk di awal perdagangan itu tidak efektif, tapi di akhir perdagangan dia efektif gitu maksud saya. Untuk yang prinsipal wave teori dengan trendline, yang ini sedikit lebih cepat. Yaitu begitu pembentukan gelombang awal, gelombang 1 dan gelombang 2 dia sudah tarik garis duluan, 0 ke 2. Nah, itu disebut dengan baseline ya, baseline. Kemudian ini diduplikat ke poin 1. Nah, diduplikat ke poin 1. Jadi kita memiliki garis batas bawah dan garis batas atas. Nah, fungsi dari pembuatan garis ini adalah untuk melihat benarnya ini adalah gelombang perubahan harga untuk naik ke atas. Jadi apabila harga naik melebihi garis 1, nah itu adalah untuk mendeteksi gelombang 3. Wah, ini benar nih. Ini perubahan tren nih gitu. Maksud dia seperti itu. Jadi membuat baseline ini batas bawah dan batas atas. Kalau harga menembus garis 1 ini, nah itu gelombang 3. Itu sudah benar. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini
Oke, bentuk gelombang ketiga. Oh, sudah benar nih. Ini tren naik. Kira-kira gitu ya. Karena harga ini sudah membreakout duplikasi dari 02 0 kedua ini duplikasi ke 1 ini sudah breakout. Ini gelombang 3. Ini benar ini naik. Jadi sesudah itu kita harus merubah trend line ini. Kita merubahnya itu sesuai lagi kembali ke Elliott, kira-kira seperti itu. Tapi di sini dinamakan sebagai apa namanya? Sebagai akselerasi. Jadi untuk mengukur kecepatan. Gitu ya. Dari sini kita ubah. Ubahnya seperti apa? Kita mulai tarik lagi seperti ini. 1 ke 3, kembali ke Elliott. Jadi di sini dikatakan sebagai channel akselerasi, yaitu untuk saluran percepatan. Jadi pada gelombang 1 dan gelombang 2 dan gelombang 3, saluran percepatan ini sangat penting. Karena menunjukkan kemajuan atau durasi gelombang ketiga. Jadi ketika harga keluar dari garis batas bawah saluran percepatan, nanti kita buat label untuk gelombang keempat. Itu ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah channel akselerasi dari Elliott Wave. Dari apa? Kennedy. Nah, misalnya kalau dia di sini terjadi koreksi seperti ini, untuk membentuk gelombang keempat, kita tambahkan lagi garisnya. Seperti ini. Cukup clear ya? Cukup jelas ya? Oke, selanjutnya, nah di sini kan ada terjadi koreksi ya. Karena kadang-kadang gelombang itu dia hanya sebagai gelombang ABCD, tidak sampai sempurna menjadi 5 gelombang misalnya. Jadi pada gelombang koreksi ini, set B ini juga kita perlu buat garis atau channel untuk korektif ya. Jadi dari penarikan dari 3 ke B, kemudian duplikasi ke A untuk mendapatkan gelombang C atau gelombang keempatnya. Asal jangan jebol. Kalau jebol ini sudah mungkin perubahan tren. Ternyata ini adalah gelombang ABC jadinya, bukan gelombang 1, 2, 3. Nah, kemudian yang ke-25 ini adalah mengenai terminating. Terminating ini adalah saluran terakhir yang akan kita terapkan yang ditunjukkan ini ya. Jadi kita sudah terbiasa dengan gelombang Elliott Wave seperti yang saya jelaskan yang pertama. Nah, saluran atau terminating channel atau saluran penghentian ini adalah garis tren yang ditarik dari ekstrim gelombang 2 ke 4. Ini ya, gelombang 2 ke 4. Kemudian duplikasi ke sini, ke titik 1. Jadi fungsinya untuk identifikasi untuk gelombang ke-5. Itu ya. Oke, kira-kira sampai di sini materi kita pada hari ini. Oke. Jadi ada sedikit perbedaan tetapi memiliki kesamaan. Jadi sebelumnya kita masuk ke MetaTrader, saya akan menjelaskan apa yang saya sampaikan ini dalam bentuk real ya, dalam bentuk chart yang aktif. Nah, namun sebelumnya bagi teman-teman yang butuh analisa bisa dicek di sini ya, di analis grup HFM di sini. Oke, kita kembali ke MetaTrader 4. Jadi saya lebih cenderung untuk memberikan materi itu sifatnya live ya, jadi bukan hanya template, bukan hanya teorinya gitu ya. Jadi bagaimana penerapannya di dalam transaksi supaya kita memiliki satu konsep yang benar tentang trend line. Oke, misalnya ini tadi kita udah coba di GU ya, kita coba di emas coba ya. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah emas. Jadi saya sembari menjawab pertanyaan yang sudah diapakan. Minimal time frame berapa yang terbaik untuk Elliott Wave? Kemudian di manakah kita akan OP Pak? Oke. Nah,
menurut saya time frame yang paling bisa kita gunakan sebenarnya semua time frame bisa ya. Saya pertegas bahwa ini semua time frame bisa. Tetapi hemat saya minimalnya itu menggunakan gelombang di 4 jam. Ya, minimal di gelombang 4 jam. Dan bagaimana kita cara OP-nya? Itu kan pertanyaannya kan? Oke. Misalnya begini ya. Ini emas ya. Oke, ini emas. Nah, ini kan sekarang tanya ya. Ini di daily saya buka di 4 jam. Sekalian saya jawab pertanyaannya. Nah, ini kan kalau kita lihat emas ini ya. Ini kan dalam kondisi naik. Sebelum ada penurunan yang ini, oke, sebelum ada ini, kita kan sudah buat garis duluan ya. Kira-kira ini adalah tren awal yang kita buat pada webinar yang pertama. Kan kira-kira kita buat seperti ini ya untuk channelnya ya. Jadi ini untuk channel ini bisa teman-teman juga pakai kalau malas gambar ini pakai nanti sisipkan toolsnya di sini bisa ya. Itu ada saluran. Jadi saluran yang bisa digunakan itu bisa menggunakan selisih standar. Oke. Selisih standar atau pakai regresi linear juga oke lah. Ini juga oke sih. Jadi ini bisa dimodif ya, bisa ke 1. Kalau terlalu lebar ini bisa dimodif. Jadi ini bergerak sesuai dengan apa? Dengan harga yang sudah bergerak. Oke, kita kembali lagi. Nah, misalnya di sini kita sudah mendapati. Oke, ini sudah breakout. Tuh sampai di sini. Oke. Nah, kita cek ini sudah break gelombang belum sih? Sebenarnya kan gitu. Oke, kita anggap ini adalah gelombangnya ya di sini ya. Ini adalah gelombangnya. Gelombang naiknya ya. Nah, kalau kita lihat tarik begini, ini sebenarnya sudah breakout di sini. Ya kan? Atau kita mau menganggap bahwa di sini ini sudah breakout. Nah, pada umumnya sesudah breakout ini kan kita lebih cenderung menarik ya. Kalau terjadi koreksi berapa? Kan gitu. Misalnya kita ambil koreksinya deh. Ini timeline dulu. Oke, kita ambil koreksinya. Misalnya jatuhnya di antara 61 dan 75 di sini. Oke, 61 dan 75. Oke, dari kalau berdasarkan teorinya si Elliott Wave, kita ini adalah gelombang 1 ya. Ini kita belum tahu nih, ini jadinya gelombang koreksi atau gelombang turun kan gitu. Yang penting ini kita kasih batas dulu. Oh, ini udah breakout nih. Udah breakout nih, breakout gelombang. Jadi saya lebih cenderung untuk ambil posisi sell kan. Kan gitu. Tetapi kan harga tidak ada yang lurus ke bawah. Jadi kita harus menunggu nih. Nunggunya di mana? Nah, kalau kita mengukur secara gelombang untuk mendeteksi retracement-nya pada umumnya kan ada di 3 poin ini. Di 61. Biasanya kan 61 atau dia di 50 atau berada di 78 kan biasanya begitu. Antara 3 poin ini kita baru akan entry. Antara 3 poin ini baru kita entry. Nah, di sini gelombang 1 udah. Ini gelombang 2 di sini. Nah, kalau berdasarkan Elliott Wave, kita harus menunggu gelombang ketiga di sini. Baru kita tarik di sini 13 ini kan untuk mendapatkan poin sesuai dengan yang diajarkan. Baru jatuh di gelombang kedua. Saya balikkan ya ini ya supaya enggak apa. Oke. Ini 1. Ini 2. Nah, untuk untuk pelebarannya nanti tentang gelombang ini mungkin untuk bulan saya akan membahasnya nanti tentang gelombang, tipe-tipe gelombang itu mungkin di bulan Februari nanti itu masuk kepada pattern yang harmonic pattern ya. Pada umumnya harmonic pattern. Jadi kita bisa tahu jarak kisaran koreksinya di mana, targetnya di mana. Nah, oke, kita kembali ke materi ini. Nah,
Kalau teman-teman perhatikan di sini, saya sudah memperoleh gelombang 1 dan gelombang 2 di sini. Nah, secara Elliott wave kita akan mendapatkan gelombang 4-nya harusnya jatuhnya kan di sini. Oke, konteksnya ya kalau kita gambar seperti ini kan jadinya begini. Tetapi menurut yang Kennedy, kita sudah narik gelombangnya mulai dari sini. Poin 0 ke 2. Nah, sedikit berbeda kan? Jadi berbeda sekali. Poin 0 dan 2 dan dia lebih cepat. Dia lebih cepat gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang bahwa ini gelombang ini pada prinsipnya itu harusnya dinamis. Karena gelombang itu akan menjadi tidak efektif kalau dia terjadi dalam kondisi flat seperti ini. Nah, teman-teman bisa menarik garis kan 1 ke 3. Ini malah terjadi pelebaran di sini. Di gelombang kelimanya di sini. Kok gelombang 4-nya nggak naik ke sini? Gelombang 4-nya kok justru matinya di sini misalnya. Jadi rancu kan? Nah, itulah fungsinya dari pembuatan garis tengah. Garis mediannya ya, garis median. Jadi tujuannya untuk garis median ini adalah untuk, ini kan konteksnya sudah mulai terjadi perubahan penurunan gitu ya. Ini gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Nah, ini garis median ini akan membantu kita untuk mendapatkan gelombang keempat. Untuk gelombang keempat. Tadinya kalau berdasarkan Elliott ini kan kita akan mendapatkan gelombang 4-nya di sini. Kan gitu ya. Gelombang 4-nya di sini. Tapi yang terjadi justru harga bergerak dalam kondisi sideways. Kan gitu. Nah, untuk lebih arifnya kita harus mendefinisi ulang dan revisi garis tren 2 dan 4 ke sini. Oke, 2 dan 4. Untuk mendapatkan proyeksi harga pantulan lagi di sini. Nah, di sini yang seperti yang saya sebutkan bahwa gelombang menjadi rancu waktu dia di sideways. Karena kenapa? Karena dia membentuk pola, yaitu pattern. Nah, di sini yang kita bisa lihat di sini adalah pola simetris dari pola segitiga simetris yang terjadi di sini. Oke. Justru yang bisa menjadi gelombang 3 bukan yang gelombang yang di sini. Ya kan? Justru yang terjadi gelombang 3-nya sini. Nah, di sini gelombang 3-nya. Karena ini pelebaran gelombang. Nah, itulah yang disebut dengan kerancuan dan subjektivitas dari gelombang. Karena kita nggak tahu nih durasi terbentuknya gelombang itu mau berapa lama, mau berapa hari, mau berapa minggu. Kan gitu. Jadi hemat saya ini garis trennya ini bisa kita pakai secara fleksibilitas. Oke, secara fleksibel. Nggak usah kita terlalu pakem. Jadi kalau dalam konteks tren, nah itu sangat efektif menggunakan Kennedy maupun saluran gelombang dari Elliott. Tetapi dalam konteks sideways, itu tidak akan berfungsi dengan objektif. Jadi kita harus membuat satu penarikan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Kita hubungkan titik poin turun dan turun, naik dengan naik untuk mendapatkan proyeksi harga di situ. Oke. Nah, secara lebar, ini secara lebar ya. Ini secara lebar. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kalau kita di sini kan ada harga rata-rata ya. Ada harga rata-rata. Misalnya ini titik ini dengan titik ini dengan titik ini. Itu adalah harga rata-rata turun. Poin ini harga rata-rata turun. Pada bagian atas di sini adalah puncak mulai turun, harga mulai turun. Oke. Harga mulai turun, harga mulai turun. Jadi menurut saya di sini kita tinggal aja menduplikasi harga yang sudah kita dapat 2 puncak di sini untuk diparalelkan pada puncak-puncak mulai turun untuk mendapatkan ruang harga. Itu jauh lebih bagus dalam konteks harga emas. Ini emas ya, seperti ini.
Oke, jadi kita dapat poin mulai naiknya bagaimana, poin-poin turunnya di mana. Nah, untuk gambaran besarnya ya, hubungan trendline ini memiliki hubungan yang sangat panjang ya, karena ini harga ini memiliki konektivitas karena berdasarkan sudut dan derajat. Misalnya saya tarik garis dari sini ke sini. Ini ya, kira-kira ya. Nggak sama persis. Oke. Nah, kita naikkan duplikasi pada poin harga mulai turun, misalnya di sini ya. Saya tempatkan poinnya di sini. Ini kan harga mulai turun ya. Ini harga mulai turun, ini harga mulai turun, ini harga mulai turun. Ini harga mulai turun. Ini harga mulai turun. Jadi saya mengambil spot-spot harganya di puncak-puncak itu. Oke. Nah, di sini harga ada mulai turun dan di sini harga ada mulai naik di sini. Oke, di sini. Di sini. Di sini. Jadi ini membentuk satu lorong harga jarak kisaran harga yang ditransaksikan oleh pedagang. Dan ini walaupun kita buatnya dari frame besar, ini masih memiliki jarak diagonal kisaran harga pada frame yang lain. Kita akan lihat benturan-benturan, pantulan-pantulan harga yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Bisa dilihat di sini ya. Ini kok kebetulannya kok ada kebetulan seperti itu misalnya. Jadi masih memiliki ruang dan jarak transaksi yang kurang lebih sama, cuma diperbesar ya. Cuma volume transaksi yang membedakan. Ini masih memiliki ruang-ruang harga yang kurang lebih letaknya sama. Ya. Jadi masih ada hubungannya ya. Oke. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaannya. Pertanyaan adalah kapan kita masuk? Oke. Oke. Nah, pertanyaannya kan kapan kita akan masuk ya? Dalam hal ini, kita lihat di sini ya, kita ini kan harganya sudah mulai terbentuk. Nah, di sini kan kita lihat ini kan ada breakout gelombang seperti ini. Oke, gelombang turun ini kan sudah terjadi breakout. Di sini ya, sudah terjadi breakout. Nah, kemudian kita mendapati harga gelombang 2-nya di sini. Jadi kita tinggal menghubungkan gelombang 2. 0 ke 2. Jadi 0 ke 2 ini adalah saluran dari Kennedy. Ini ya 1 2. Nah, 1 2 ini kita lihat di sini. Dalam pembentukan poin 2 ini adalah retracing, ini adalah koreksi. Sehingga kita bisa memanfaatkan Fibonacci. Di sini ya. Memanfaatkan Fibonacci kira-kira jatuhnya di kisaran 50 dan 61. Nah, kita lihat di sini, ternyata di sini adalah gelombang yang dia breakout untuk membentuk gelombang 1. Di sini ya, untuk membentuk gelombang 1. Nah, ketika terjadi retracing, kita tidak akan pernah tahu secara tepat jatuhnya itu sebenarnya di 50 atau 61. Kan gitu ya. Kan kita nggak akan pernah tahu dengan tepat, oh ini pasti jatuhnya pas di 50 ini. Kan kita nggak akan pernah tahu. Kita hanya bisa menduga-duga ini koreksinya jatuhnya di mana. Tapi yang jelas, prinsip yang kita pegang bahwa harga yang naik ini pertama ini sudah harus breakout duluan. Itu menandakan pergeseran minat. Oh ini sudah terjadi
pergeseran minat. Oh, saya tahu ini harga pasti naik. Nah, ketika terjadi penurunan, nah rasio penurunan ini kan berbeda-beda. Kadang-kadang jatuhnya di 50, kadang-kadang jatuhnya di 61. Nah, untuk mengeliminasi keraguan tersebut, kita selalu lihat ke kiri. Oke? Jadi lihat ke kiri, ada nggak bantalannya? Bantalannya di sini maksud saya, ada nggak candle kecil-kecil yang susul padat seperti ini? Kalau kamu mendapati bantalannya ini, candle kecil-kecil ini banyak tersusun rapat, nah di sinilah kira-kira jatuh entry-nya. Entry buy-nya di sini. Oke, jadi nanti disesuaikan. Ini bantalannya ini, candle kecil-kecil ini ada di koreksi berapa? Oh ya, ada di koreksi 50 ya, berarti sudah. Berarti start entry-nya di 50 untuk gelombang keduanya. Oke, dikoreksi 50 untuk masuk gelombang kedua di sini ya. Ambil koreksinya atau pullback-nya itu pullback-nya tuh. Jadi di sini masuknya ya, gelombang kedua. Jadi penarikan garis dari titik 0 ke 2 sesuai dengan Kennedy, maka di sini kemungkinan jatuhnya gelombang keempat, kan gitu. Di sini ya, jatuhnya gelombang keempat. Nah, ini diduplikasi ke poin 1 untuk mendapatkan poin gelombang ketiga. Oke, 1, 2, 3 di sini. Nanti di sini 3. Ini adalah 3 ya, gelombang ketiga ya. Untuk gelombang ketiga. Dan di sini adalah untuk gelombang keempat. Nah, sekarang kan kita harus fleksibel ya. Tidak ada satu aturan atau kemutlakan bahwa harga harus sampai di garis ini, nggak ada. Seperti yang tadi kita lihat, ternyata ada yang cuma jatuhnya separuh seperti ini di garis mediannya misalnya ya, ada yang jatuhnya separuh. Jadi tidak ada kemutlakan karena tergantung kepentingan dari pedagang pasar. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Kondisi seperti ini seperti yang kondisi pertama seperti ini, kita mengambil bantalannya. Teman-teman bisa lihat di sini nggak ya? Nah, di sini ini juga terjadi breakout dan di sini ada bantalannya. Kelihatan nggak di sini? Nah, di sini. Oke. Nah, jadi kita beranggapan misalnya kita mau ambil entry di poin 3. Bagaimana kita tahu harga akan naiknya sampai di sini? Sesuai dengan garis ini, nggak ada yang jamin akan harga sampai di sana. Nah, yang bisa membuat kita mengeliminasi keraguan itu adalah kita membuat proyeksi dari gelombang sebelumnya, yaitu penarikan dari poin titik tinggi ke titik tinggi di sini. Kira-kira ya, nggak sama persis ya. Ini ya, 1, 2. Oke. 1, 2 ya. Ya, kira-kira jatuhnya harganya kan di poin 3 di sini. Oke, 1, 2 di benturan ketiga di sini. Nah, masalahnya kan harga belum sampai. Jadi apakah kita harus tunggu sampai dulu baru kita entry? Dan pertanyaan seperti itu. Jadi menurut saya ini sangat fleksibel. Nah, ada satu yang menjadi alasan kenapa harga berhenti karena di sini ya, mungkin ya karena semuanya ini serba mungkin. Nah, di sini sebenarnya ada angka psikologis. Oke, di sini sebenarnya ada angka psikologis. Jadi ini tambahan lagi ya sebab akibatnya. Di sini ada angka psikologis yaitu 1,9. Di sini. Kelihatan nggak? Jadi nggak ada istilah mutlak harus sampai di garis ini, belum tentu. Kadang-kadang kelewatan sedikit, throw over, throw on, atau dia kelebihan sedikit. Itu sangat lumrah di situ ya. Nah, bisa poin 19, kalau teman-teman perhatikan di sini, kita cek ke belakang di sini. Oke lah, 19 lah ya, dia berhenti. Cek ke belakang, ini ada apa di sini? Apakah ada bantalan juga di sini? Ternyata di sini ada bantalan.
Kelihatan ya candle kecil-kecilnya nih. Nah, itu yang menahan harga. Jadi bisa kelewatan, bisa apa namanya? Bisa juga nggak sampai. Nggak ada yang mutlak di sini kan. Nah, kelihatan ya, padat ini. Inilah yang membuat harga dia berhenti di sini, tertahan di 19. Sama halnya dengan kondisi sekarang. Dalam pembentukan gelombang keempat ya, mungkin ini perlu durasi lagi untuk membentuk gelombang keempat di sini. Oke, cukup jelas, Mas Faiz, Mas Satrio, cukup jelas ya. Jadi pada poin-poin inilah kita alangkah baiknya lagi nanti sebenarnya pada poin yang kita identifikasi sebagai kemungkinan pantulan untuk masuk posisi, kita minimal harus memahami price action. Oke, kita minimal harus memahami price action lah. Seperti di sini ya, di poin gelombang kedua ini yang saya buat ini. Oke, di poin di sini ya, di 50%. Nggak ada pola price action ya yang membuat harga naik. Kita lihat di sini. Karena di sini juga terjadi ada gelombang mikro di sini. Oke, sehingga kita juga tidak ada salahnya membuat penarikan garis trendline seperti ini. Oke, ini udah macet ini. Harganya sudah breakout di sini. Nah, itu salah satu adalah alat filter kita untuk masuk posisi. Oke, alat filter kita untuk masuk posisi. Sama seperti yang terjadi pada hari ini misalnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini harga sudah sampai nih di sini. Tapi kan berdasarkan garis trendline-nya kira-kira jatuhnya di lebih dari ini ya. Oke, tetapi ternyata kita memiliki kesempatan di sini. Kesempatan untuk masuk pasar di sini tadi pagi misalnya ya. Ini kan kesempatan masuk. Jadi jangan disia-siakan. Ada pola reversal di sini ya. Pola reversal yang cukup bagus di sini. Ya udah. Ada 2 candle turun, 1 candle naik. Udah entry di sini. Mumpung resikonya masih kecil. Oke, saya pikir cukup ya untuk hari ini. Nanti bisa dilihat lengkapnya di channel YouTube. Jadi pada minggu depan hari Senin masih ada satu materi saya membahas tentang smash day. Yaitu smash day adalah cara trading yang diterapkan oleh Williams. Ini beda lagi orangnya ya. Smash day biasanya terjadi gap-gap yang terjadi seperti hari ini. Oke, smash day ya untuk next week di waktu yang sama, di hari yang sama. Pada minggu depan itu adalah webinar terakhir untuk bulan Desember dan tahun ini. Oke, sampai jumpa dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam ini dan semoga apa yang saya sampaikan itu memberikan manfaat dan sudut pandang menambah lebih banyak pengetahuan kita di dalam melihat grafik dan dalam mengambil keputusan keluar atau masuk pasar. Oke, sampai jumpa dan selamat malam.